Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai wakaf. Yang beranggotakan Nama Fari Hoyrunisa dengan NIM 2008311. Nama saya Lia Purnomasari dengan NIM 2006489. Perkenalkan, nama saya Rizky Muhammad Jidan dengan NIM 2003333. video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Fikih, Zakat, dan Wakaf dengan dosen pengampu Ibu Rida Rosida BSc MSc. Serta video ini ditujukan untuk generasi milenial. Selamat menyaksikan. Pada bagian yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai wakaf dalam Islam. Ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian wakaf, sejarah wakaf, dasar hukum wakaf, dan macam-macam wakaf. Pertama, pengertian wakaf. Kata wakaf berasal dari bahasa Arab wakofa yang berarti menahan atau berhenti atau diam di tempat atau tetap berdiri. Kata wakofa yakifu wakfan sama artinya dengan habasa yahbisu tahbisan. Sedangkan para ahli fikih berbeda dalam mendefinisikan wakaf menurut istilah, sehingga mereka berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri. Berbagai pandangan tentang wakaf menurut istilah sebagai berikut. Pertama, wakaf menurut Abu Hanifah. Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu, maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari wakif. Bahkan, ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wakaf, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi, yang timbul dari wakaf hanyalah menyumbangkan manfaat. Karena itu, mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda yang berstatus tetap sebagai hak milik dengan menyerahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan atau sosial, baik sekarang maupun akan datang. Kedua, menurut mazhab Maliki. Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif. Namun, wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain. Dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Perbuatan si wakif menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh mustahik, walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafaz wakaf untuk masa tertentu sesuai keinginan pemilik. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar, sedang benda itu tetap menjadi milik si wakif. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal. Yang ketiga, wakaf menurut mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal. Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada yang lain baik dengan takaran atau tidak. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada mauquf alaih sebagai sedekah yang mengikat, di mana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Apabila wakif melarangnya, maka qadli berhak memaksanya agar memberikannya kepada mauquf alaih. Karena itu, mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf adalah tidak melakukan suatu tindakan atau suatu benda yang berstatus sebagai milik Allah dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan. Terakhir, menurut mazhab lain. Mazhab lain sama dengan mazhab ketiga, namun berbeda dari segi kepemilikan atas benda yang diwakafkan, yaitu menjadi milik mauquf alaih.
Meskipun mauquf alaih tidak berhak melakukan suatu tindakan atas benda wakaf tersebut, baik menjual atau menghibahkannya. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai sejarah wakaf. Dalam sejarah Islam, wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf disyariatkan setelah Nabi berhijrah ke Madinah pada tahun kedua Hijriah. Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan ahli jurisprudensi Islam tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf. Menurut sebagian pendapat ulama, mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW. Ialah wakaf tanah milik Nabi untuk dibangun masjid. Praktek wakaf menjadi lebih luas pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Semua orang berduyun-duyun untuk melaksanakan wakaf. Dan wakaf tidak hanya untuk orang-orang fakir dan miskin saja, tetapi wakaf menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan, dan membayar gaji para stafnya, gaji para guru, dan beasiswa untuk para siswa dan mahasiswanya. Wakaf pada mulanya hanyalah keinginan seseorang yang ingin berbuat baik dengan kekayaan yang dimilikinya dan dikelola secara individu tanpa ada aturan yang pasti. Namun, setelah masyarakat Islam merasakan betapa manfaatnya lembaga wakaf, maka timbullah keinginan untuk mengatur perwakafan dengan baik. Kemudian dibentuk lembaga yang mengatur wakaf untuk mengelola, memelihara dan menggunakan harta wakaf, baik secara umum seperti masjid atau secara individu atau keluarga. Sejak masa Rasulullah, masa kekhalifahan dan masa dinasti-dinasti Islam, sampai sekarang wakaf masih dilaksanakan dari waktu ke waktu di seluruh negara muslim, termasuk di Indonesia. Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa lembaga wakaf yang berasal dari agama Islam ini telah diterima menjadi hukum adat bangsa Indonesia. Di samping itu, suatu kenyataan pula bahwa di Indonesia terdapat banyak benda wakaf, baik wakaf benda bergerak atau benda tidak bergerak. Kalau kita perhatikan di negara-negara muslim lain, wakaf mendapat perhatian yang cukup sehingga wakaf menjadi amal sosial yang mampu memberikan manfaat kepada masyarakat banyak. Dalam perjalanan sejarah wakaf terus berkembang dan akan selalu berkembang bersamaan dengan laju perubahan zaman dengan berbagai inovasi-inovasi yang relevan. Di Indonesia sendiri, saat ini wakaf mendapat perhatian yang cukup serius dengan akan dikeluarkannya Undang-Undang Wakaf sebagai upaya pengintegrasian terhadap. Selanjutnya mengenai pembahasan dasar hukum wakaf. Dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ibadah wakaf bersumber dari yang pertama ayat Al-Quran, yaitu antara lain pertama Quran surat Al-Hajj ayat 77. Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Yang kedua Quran surat Ali Imran ayat 92. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. Yang ketiga, Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Hukum yang kedua berasal dari sunnah Rasulullah. Salah satu hadis tentang wakaf yaitu hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda,
Apabila anak Adam atau manusia meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali 3 perkara. Pertama, sedekah jariyah, yang kedua, ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Pembahasan yang terakhir mengenai macam-macam wakaf. Bila ditinjau dari segi peruntukan ditunjukkan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama wakaf ahli, dan yang kedua wakaf khairi. Wakaf ahli. Wakaf ahli yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan. Wakaf seperti ini juga disebut wakaf dzurri. Kedua, wakaf khairi, yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama atau kemasyarakatan, seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan, anak yatim, dan lain sebagainya. Syarat dan rukun wakaf. Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun wakaf ada 4, yaitu yang pertama ada wakif, yaitu orang yang mewakafkan harta. Yang kedua ada mauquf bih, yaitu barang atau harta yang diwakafkan. Yang ketiga ada mauquf alaih, yaitu pihak yang diberi wakaf atau diperuntukkan wakaf. Yang keempat ada sigot, atau pernyataan wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya. Syarat wakif. Orang yang mewakafkan atau wakif disyaratkan memiliki kecakapan hukum atau kamalul ahliyah dalam membelajakan hartanya. Kecakapan bertindak di sini meliputi 4 kriteria, yaitu yang pertama merdeka. Wakaf yang dilakukan oleh seorang budak atau hamba sahaya tidak sah, karena wakaf adalah pengguguran hak milik dengan cara memberikan hak milik itu kepada orang lain. Sedangkan hamba sahaya tidak memiliki hak milik dirinya dan apa yang dimilikinya adalah kepunyaan tuannya. Namun demikian, Abu Zahroh mengatakan bahwa para fuqaha sepakat budak itu boleh mewakafkan hartanya bila ada izin dari tuannya, karena ia sebagai wakil darinya. Yang kedua, berakal sehat. Wakaf yang dilakukan oleh orang gila tidak sah hukumnya karena ia tidak berakal, tidak mumayyiz, dan tidak cakap melakukan akad serta tindakan lainnya. Demikian juga wakaf orang lemah mental atau dalam kurung idiot, berubah akal karena faktor usia, sakit atau kecelakaan, hukumnya tidak sah karena akalnya tidak sempurna atau tidak cakap untuk menggugurkan hak miliknya. Yang ketiga, dewasa atau baligh. Wakaf yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa atau baligh, hukumnya tidak sah karena dipandang tidak cakap melakukan akad dan tidak cakap pula untuk menggugurkan hak miliknya. Yang keempat, tidak berada di bawah pengampuan atau boros atau lalai. Orang yang berada di bawah pengampuan dipandang tidak cakap untuk berbuat kebaikan atau tabaru, maka wakaf yang dilakukannya hukumnya tidak sah. Syarat mauquf bih atau harta yang diwakafkan. Pembahasan ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama tentang syarat sahnya harta yang diwakafkan, yang kedua tentang kadar benda yang diwakafkan. Yang pertama, syarat sahnya harta wakaf. Harta yang akan diwakafkan harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, harta yang diwakafkan harus mutakawam. Pengertian harta yang mutakawam menurut mazhab Hanafi ialah segala sesuatu yang dapat disimpan dan halal digunakan dalam keadaan normal, bukan dalam keadaan darurat. Nah, karena itu mazhab ini memandang tidak sah mewakafkan seperti sesuatu yang bukan harta, seperti mewakafkan manfaat dari rumah sewaan untuk ditempati, atau harta yang tidak mutakawam seperti alat musik yang tidak halal digunakan atau buku anti-Islam. Yang kedua, diketahui dengan yakin harta yang diwakafkan.
Harta yang diwakafkan harus diketahui dengan yakin sehingga tidak akan menimbulkan persengketaan. Karena itu tidak sah mewakafkan yang tidak jelas seperti satu dari dua rumah. Nah, pernyataan wakaf yang berbunyi, saya mewakafkan sebagian dari tanah saya kepada orang-orang kafir di kampung saya. Begitu pula tidak sah. Nah, karena harta yang diwakafkan ini tidak jelas dan menimbulkan persengketaan. Yang ketiga, milik wakif. Hendaklah harta yang diwakafkan milik penuh dan mengikat bagi wakif ketika ia mewakafkannya. Untuk itu tidak sah mewakafkan sesuatu yang bukan milik wakif, karena wakaf mengandung kemungkinan menggugurkan milik atau sumbangan. Nah, keduanya dapat terwujud pada benda yang dimiliki. Nah, misalnya A mewariskan pemberian rumah kepada B, kemudian B mewakafkannya kepada C, sementara A masih hidup. Wakaf ini tidak sah karena syarat kepemilikan pada wasiat setelah yang berwasiat wafat. Nah, yang keempat, terpisah atau bukan milik bersama atau musya. Milik bersama itu ada kalanya dapat dibagi, juga ada kalanya tidak dapat dibagi. Hukum wakaf benda milik bersama atau musya, misalnya A mewakafkan sebagian dari musya untuk dijadikan masjid atau pemakaman, tidak sah dan menimbulkan akibat hukum, kecuali bagian yang diwakafkan tersebut dipisahkan dan ditetapkan batas-batasnya. Yang kedua, misalnya A mewakafkan kepada pihak yang berwajib sebagian dari musya atau milik bersama yang terdapat pada harta yang dapat dibagi. Nah, Muhammad berpendapat wakaf ini tidak boleh kecuali setelah dibagi dan diserahkan kepada yang memberi wakaf, karena menurutnya kesempurnaan wakaf mengharuskan penyerahan harta wakaf kepada yang diberi wakaf, artinya yang diberi wakaf menerimanya. Yang ketiga, misalnya A mewakafkan sebagian dari musya atau milik bersama yang terdapat pada harta yang tidak dapat dibagi atau bukan untuk dijadikan masjid atau pemakaman umum. Abu Yusuf dan Muhammad sepakat bahwa wakaf ini sah karena kalau harta tersebut dipisah akan merusaknya, sehingga tidak mungkin memanfaatkannya menurut yang dimaksud. Demi menghindari segi negatif ini, mereka berpendapat boleh mewakafkannya tanpa mengubah statusnya sebagai harta milik bersama, sedangkan cara pemanfaatannya disesuaikan dengan kondisinya. Kadar harta yang diwakafkan. Sebelum undang-undang wakaf diterapkan, Mesir masih menggunakan pendapat mazhab Hanafi tentang kadar harta yang akan diwakafkan. Kehadiran UUWM di Mesir atau undang-undang wakaf di Mesir ini salah satunya berisi pembatasan kadar harta yang ingin diwakafkan sebagai upaya menanggulangi penyimpangan harta yang akan diwakafkan. Dalam hal ini, UUWM tidak menghargai sepenuhnya atas keinginan wakif untuk mewakafkan seluruh hartanya, kecuali jika wakif ketika wafat tidak mempunyai ahli waris dari keturunannya, ayah ibunya, istrinya, atau istri-istrinya. Disebutkan pada UUWM nomor 29 tahun 1960 ayat 1, pemilik dapat mewakafkan seluruh hartanya kepada pihak kebajikan dan ia dapat mensyaratkan agar ia memanfaatkan semua atau sebagian hasil wakafnya selama hidupnya. Apabila ketika ia wafat meninggalkan ahli waris dan keturunannya dan istrinya atau istri-istrinya atau ayah ibunya, maka wakafnya yang lebih dari sepertiga harta pusakanya menjadi batal. Nah, tujuan pembatasan kebebasan wakif tersebut ialah menanggulangi penyelewengan wakif dalam memberikan wakaf dan menyelaraskan UU wakaf dengan UU wasiat. Syarat mauquf alaih atau yang diberi wakaf. Para ulama berbeda pandangan mengenai hal ini. Sebut saja mazhab Hanafi, mazhab Maliki, dan mazhab Syafi'i. Dan yang akan saya bahas di sini adalah syarat mauquf alaih menurut mazhab Syafi'i dan Hambali. Nah, secara khusus
Ahli fikih dari mazhab Syafi'iyah membagi tempat penyaluran wakaf ini menjadi dua bagian. Yang pertama itu orang tertentu, baik satu orang atau jemaah tertentu. Dan yang kedua tidak tertentu. Nah, kepada orang yang tertentu terbagi lagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, wakaf kepada diri sendiri. Dalam hal ini para ulama mazhab Syafi'i ada yang membolehkan dan tidak membolehkan. Maksudnya di sini adalah contohnya wakif mewakafkan hartanya kepada fakir miskin dengan syarat ia ikut mendapatkan hasil wakafnya. Dan yang kedua ada wakaf kepada muslim atau muslimat. Dalam hal ini tentu saja dibolehkan. Dan yang ketiga wakaf kepada non-muslim tertentu atau kelompok tertentu, misalnya kepada kafir jimi dari muslim atau muslimat. Nah, Imam Nawawi di sini menjelaskan hukumnya sah wakaf kepada kafir jimi tertentu, baik dari muslim maupun dari kafir jimi juga. Dalilnya ialah karena kafir jimi secara umum dapat memiliki harta yang diwakafkan kepadanya pada saat pemberian wakaf. Dan yang kedua ada wakaf kepada yang tidak tertentu. Nah, wakaf yang tidak tertentu ini terbagi menjadi dua lagi. Yang pertama ada wakaf umum yang mengandung unsur maksiat. Dan yang kedua ada wakaf umum yang tidak mengandung unsur maksiat. Selanjutnya bagian 3, yaitu contoh dan bagaimana rukun wakaf tersebut. Yang pertama, ada wakaf atas tanah untuk pembangunan Masjid Sabilur Rasyad. Yang mewakafkannya adalah Pak Haji Jamhari bin Mahmud. Beliau mewakafkan tanah seluas 1.398 meter persegi. Penerima manfaat wakaf tersebut adalah warga Kelurahan Lepasan, Bakumpai di Kalimantan Selatan. Bagaimana ikrar wakafnya? Saya menyerahkan atau mewakafkan sebidang tanah untuk lokasi pembangunan Masjid Sabilur Rasyad seluas 1.398 meter persegi. Berikut dokumen kepemilikan atas tanah tersebut yang terletak di Kelurahan Lepasan RT 17 RW 6 dengan persil 00606 dan kepada Panitia Pengelolaan dan Pembangunan Masjid Sabilur Rasyad Kelurahan Lepasan. Hasilnya, saya menerima wakaf tanah dari Anda seluas 1.398 meter persegi untuk pembangunan masjid. Kedua, ada wakaf atas tanah untuk sarana pendidikan, sekolah, pesantren, tempat ibadah. Yang mewakafkannya adalah Pak Yaskur. Beliau mewakafkan tanah seluas 11.943 meter persegi. Penerima manfaat wakaf tersebut adalah warga desa Sindang Hurjo, Majalengka di Jawa Barat. Bagaimana ikrar wakafnya? Saya mewakafkan tanah seluas 11.943 meter persegi dengan keadaan sadar dan tanpa paksaan untuk keperluan pembangunan fasilitas umum. Hasilnya, saya terima wakaf dari Anda. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi dan semua warga mendapatkan kebermanfaatan. Yang ketiga, ada wakaf atas tanah di Singapura untuk pembangunan Masjid Omar Kampung Malaka. Yang mewakafkannya adalah Syekh Syarif Omar bin Ali Al-Junid. Beliau mewakafkan tanah. Penerima manfaat wakaf tersebut adalah warga Muslim Singapura, tepatnya warga yang berada di Keng Chow Street of Havelock Road. Beliau berwakaf melalui Majelis Agama Islam Singapura. Yang keempat, ada wakaf atas tanah untuk rumah tempat tinggal jamaah haji asal Aceh. Yang mewakafkannya adalah Pak Yaskur. Beliau mewakafkan tanah. Penerima manfaat wakaf tersebut adalah jamaah haji yang berasal dari Aceh. Sigotnya, rumah tersebut, Baitul Aisy, dijadikan tempat tinggal jamaah haji asal Aceh yang datang ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan juga tempat tinggal orang asal Aceh yang menetap di Mekah. Sekiranya karena sesuatu sebab tidak ada lagi orang Aceh yang datang ke Mekah untuk haji, maka rumah wakaf ini digunakan untuk tempat tinggal para pelajar, santri atau mahasiswa Jawi.
istilah Jawi yang waktu itu tuh digunakan untuk menyebut pelajar atau mahasiswa wilayah Asia Tenggara yang belajar di Mekah. Sekiranya karena suatu sebab mahasiswa Asia Tenggara pun tidak ada lagi yang belajar ke Mekah, maka rumah wakaf ini digunakan untuk tempat tinggal mahasiswa Mekah yang belajar di Masjidil Haram. Sekiranya mereka ini pun tidak ada juga, maka wakaf ini diserahkan kepada imam Masjidil Haram untuk membiayai keperluan Masjidil Haram. Selanjutnya bagian 4, yaitu menggerakkan ekonomi umat melalui wakaf. Pada bagian ini akan dipaparkan mengenai bagaimana perkembangan pengelolaan harta wakaf, apa itu wakaf produktif dan apa tujuannya, serta bagaimana implikasi wakaf terhadap kesejahteraan umat. Yang pertama, pengembangan pengelolaan harta wakaf. Pada zaman kejayaan Islam, wakaf sudah pernah mencapai kejayaan walaupun pengelolaannya masih sangat sederhana. Pada abad ke-8 dan ke-9 Hijriah dipandang sebagai zaman keemasan perkembangan wakaf. Pada saat itu, wakaf meliputi berbagai benda, yakni masjid, mushola, sekolah, tanah pertanian, rumah, toko, kebun, pabrik roti, pembangunan kantor, gedung pertemuan dan perniagaan, bazar, pasar, tempat pemandian, tempat pemangkasan rambut, pabrik sabun, pabrik penetasan telur, dan lain-lain. Sudah menjadi kebiasaan pada waktu itu bahwa sultan atau penguasa pada saat itu selalu berusaha untuk mengekalkan dan mendorong orang untuk mengembangkan wakaf terus-menerus. Di beberapa negara seperti Mesir, Yordania, Saudi Arabia, dan Turki, wakaf selalu berupa sarana dan prasarana ibadah dan pendidikan, juga berupa tanah pertanian, perkebunan, flat, uang, saham, real estate, dan lain-lain yang semuanya dikelola secara produktif. Dengan demikian, hasilnya benar-benar dapat dipergunakan untuk mewujudkan kesejahteraan umat. Contohnya di Turki. Di Turki, pengelolaan wakaf tidak hanya dikelola oleh mutawali, tapi juga oleh Lembaga Direktorat Jenderal Wakaf. Betapa serius Turki mengurusi dan mengembangkan wakaf. Direktorat Jenderal Wakaf tidak hanya mengelola wakaf, tapi juga memberikan supervisi dan kontrol terhadap wakaf yang dikelola oleh mutawali. Bahkan sebuah lembaga yang memobilisasi sumber-sumber wakaf untuk membiayai bermacam-macam jenis proyek joint venture adalah Wakaf Bank and Finance Corporation. Peran Dirjen Wakaf di Turki begitu besar dalam pengelolaan wakaf dengan terus-menerus mengembangkan harta wakaf secara produktif melalui upaya komersial dan hasilnya untuk kepentingan sosial. Lalu yang kedua, wakaf produktif. Nah, pemahaman dan pemberdayaan harta wakaf di kalangan umat Islam telah mengalami perubahan yang signifikan. Dari waktu ke waktu, pemahaman wakaf produktif pun semakin berkembang dan komprehensif, yang bertujuan untuk mengembangkan ekonomi untuk kepentingan sosial masyarakat. Karena itu, umat Islam telah menemukan wajah ekonomi baru yang muncul dari wakaf, yaitu dengan cara mendirikan yayasan atau lembaga pengembangan ekonomi berorientasi pada pelayanan masyarakat. Ini menunjukkan betapa pentingnya pemberdayaan harta wakaf produktif untuk meningkatkan ekonomi umat. Nah, pengertian wakaf produktif itu sendiri adalah sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut hingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Donasi wakaf dapat berupa benda bergerak seperti uang dan logam mulia maupun benda yang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Surplus wakaf produktif inilah yang menjadi sumber dana abadi bagi pembiayaan kebutuhan umat. Dalam wakaf produktif terdapat dua macam wakaf, yaitu uang dan saham. Wakaf uang dalam bentuknya dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif karena uang di sini tidak lagi dijadikan alat tukar-menukar saja.
Wakaf uang dipandang dapat memunculkan suatu hasil yang lebih banyak. Lalu saham. Saham sebagai barang yang bergerak juga dipandang mampu menstimulus hasil-hasil yang dapat didedikasikan untuk umat. Bahkan dengan modal yang besar, saham malah justru akan memberi kontribusi yang cukup besar dibandingkan jenis perdagangan yang lain. Termasuk juga bagian yang disebut dalam wakaf produktif adalah wakaf saham. Lalu tujuan wakaf produktif. Pemunculan wakaf produktif karenanya menjadi pilihan utama ketika umat sedang dalam keterpurukan kemiskinan. Wakaf produktif berarti bahwa wakaf yang ada memperoleh prioritas utama ditujukan untuk upaya yang lebih menghasilkan, tentu dengan ukuran-ukuran paradigma yang berbeda dengan wakaf konsumtif. Berikan harapan-harapan baru bagi sebagian besar komunitas umat Islam. Wakaf produktif memiliki dua visi sekaligus, yaitu menghancurkan struktur-struktur sosial yang timpang dan menyediakan lahan subur untuk kesejahteraan umat Islam. Visi ini secara langsung digapai ketika totalitas diabdikan untuk bentuk-bentuk wakaf produktif yang selanjutnya diteruskan dengan langkah-langkah taktis yang mengarah pada pencapaian tersebut. Taktis sebagai derivasi dari filosofi disyariatkannya wakaf produktif di mana lebih berupa teknis-teknis pelaksanaan wakaf yang produktif. Jenis wakaf produktif ini tentunya saja juga sangat berdimensikan sosial. Sehingga yang tampak dari hal ini adalah wakaf yang produktif kemanusiaan, bukan wakaf yang hanya berdimensikan ketuhanan. Selanjutnya, implikasi wakaf terhadap kesejahteraan umat. Dalam sistem perekonomian modern, distribusi harta wakaf yang dimanfaatkan dalam kegiatan produktif, implikasinya tentu akan menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Terjadinya sirkulasi kekayaan secara gradual, terus-menerus, memberikan dampak psikologis bagi seluruh umat Islam, sehingga mengeluarkan sebagian harta bagi kepentingan masyarakat umum dapat menjadi tren baru bagi masyarakat muslim. Sebab distribusi kekayaan, khususnya harta wakaf, sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab bagi seorang muslim yang mampu untuk mengeluarkan sebagian harta yang tujuan dimanfaatkan dalam kegiatan muamalah. Pemanfaatan harta wakaf dalam peningkatan kesejahteraan umat Islam, khususnya pada masa yang akan datang, dapat terrealisasikan dengan melibatkan berbagai komponen masyarakat, mulai dari penguasa, pengusaha, ulama, dan masyarakat. Sebab konteks wakaf secara general adalah suatu harta kekayaan yang diserahkan wakif kepada mauquf alaih untuk dikelola dan dimanfaatkan bagi kepentingan dan kemaslahatan umat. Sehingga pengelolaan wakaf yang telah diserahkan wakif kepada nazir atau mutawali dapat diberdayakan secara produktif dalam menopang aktivitas perekonomian. Konteks wakaf pada dasarnya saat ini adalah bertujuan mendistribusikan kekayaan dalam rangka memberi ruang gerak pada setiap muslim untuk menikmati harta kekayaan yang terkonsentrasi pada satu pihak, sehingga terjadi sirkulasi kekayaan dalam membantu masyarakat dalam usaha meningkatkan kemampuan mencapai kesejahteraan. Nah, setelah menyimak materi tersebut, sekarang kita akan memberikan pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah, apa perbedaan pendapat ahli fikih mazhab Syafi'i dan Hambali dengan pendapat dari mazhab lain? Sekarang kami persilahkan untuk berpikir terlebih dahulu dalam waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Dan ini jawabannya. Jadi perbedaan antara mazhab Syafi'i dan Hambali dengan mazhab lain terletak pada segi kepemilikan atas benda yang diwakafkan, yaitu menjadi milik mauquf alaih atau yang diberi wakaf. Meskipun mauquf alaih tidak berhak melakukan suatu tindakan atas benda wakaf tersebut,
baik menjual atau menghibahkannya. Selanjutnya pertanyaan yang kedua. Ayat Al-Quran apa saja yang menjadi dasar disyariatkannya ibadah wakaf? Kembali saya beri waktu 5 detik untuk berpikir. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya yaitu yang pertama, Quran Surat Al-Hajj ayat 77, yang kedua, Quran Surat Ali Imran ayat 92, dan yang terakhir, Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Pertanyaan yang ketiga adalah, di negeri Singapura, ada seorang pedagang yang berasal dari Palembang, yang keturunan Hadramaut Yaman, bernama Syed Syarif Omar bin Ali Al-Junaid, mewakafkan tanah yang dimilikinya untuk pembangunan Masjid Omar Kampung Melaka. Syed Ali mewakafkan tanahnya melalui Majelis Ugama Islam Singapura. Dari ilustrasi tersebut, coba identifikasikan rukun dari wakaf. Karena ini pertanyaan yang tidak terlalu rumit, maka saya akan memberikan waktu 3 detik dari sekarang. 3, 2, 1. Dan jawabannya adalah yang menjadi wakif adalah Syed Syarif Omar bin Ali Al-Junaid. Mauquf bih adalah tanah, mauquf alaih adalah warga negara Singapura, dan sigot yaitu melalui MUIS atau Majelis Ugama Islam Singapura. Video ini dibuat dengan sumber dari buku Fikih Wakaf yang diterbitkan oleh Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bisnis Islam dan Penyelenggaraan Haji tahun 2003. Sekian yang dapat kami presentasikan. Mohon maaf apabila terjadi banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.